Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masih di bulan Ramadan, kita ingin menggapai keutamaan Ramadan, menggapai ketakwaan, menggapai surga. Tentunya sebelumnya menggapai ampunan agar kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang utama di bulan Ramadan, setelah berpuasa, juga kemudian tilawatul Quran, menanti Lailatul Qadar, juga qiyam Ramadan. Maka di antara yang paling afdal di bulan Ramadan adalah sedekah. Dan sedekah yang paling utama adalah di bulan Ramadan. Afdhalus shadaqati shadaqatu Ramadan. Sebelum kita berbicara tentang bagaimana bersedekah di bulan Ramadan ini, maka saya akan menyampaikan tentang keutamaan dari berbagai macam sedekah. Baik itu sedekah yang terang-terangan atau sedekah rahasia, sedekah kepada kerabat, sedekah kepada orang fakir miskin, kepada anak yatim. Semua bentuk sedekah memiliki keutamaan dan sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Sedekah memiliki banyak faidah. Kalau kita sebutkan lebih dari puluhan sedekah itu memiliki faidah. Di antaranya bahwa as-sadaqatu tudfi'u ghadabar Rabb. Bahwa sedekah bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam musibah, maka kita dituntut untuk banyak sedekah. Maka sedekah, apalagi sedekah yang rahasia, akan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa sedekah bisa menghapuskan kesalahan kita, seperti api memadamkan, seperti air memadamkan api. Jadi sedekah bisa memadamkan dan menghapuskan kesalahan kita seperti air memadamkan api. Oleh sebab itu kita yang banyak kesalahannya, banyak dosanya, mumpung di bulan Ramadan ini adalah sebagai bulan ampunan, kita tentunya perlu memperbanyak sedekah. Kemudian sedekah juga akan melindungi kita dari api neraka. Kalau ingin dilepaskan dari api neraka, ingin dilindungi jangan sampai masuk neraka, kita wajib memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Lindungilah dirimu dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Sedekah juga akan melindungi, menaungi orang-orang yang bersedekah dari panasnya dan mara bahaya pada hari kiamat. Tentunya sedekah orang-orang yang
merahasiakan sedekahnya, orang-orang yang betul-betul ikhlas di dalam mengeluarkan sedekahnya, insya Allah pada hari kiamat akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 kelompok yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sabatun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh, adalah orang yang menyedekahkan hartanya, di mana ketika tangan kanannya bersedekah maka tangan kirinya tidak tahu. Artinya sedekah yang betul-betul ikhlas. Sedekah juga bisa insya Allah akan menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bagi orang-orang yang memiliki penyakit dan bertahun-tahun tidak sembuh, cobalah dengan sedekah yang pahalanya terus-menerus, sedekah yang manfaatnya terus-menerus. Banyak orang-orang yang mencoba ketika punya penyakit yang menaun, entah dia bersedekah sumur, karena sumur itu ketika mengalirkan airnya bermanfaat terus-menerus. Dan sedekah sumur ini sangat terkenal untuk di Timur Tengah. Betapa banyak orang-orang yang ingin menyedekahkan sumur di daerah-daerah tertentu untuk orang-orang agar manfaatnya terus-menerus. Sehingga sedekah insya Allah akan bisa menyembuhkan penyakit. Rasulullah pernah bersabda, dawu mardokum bis sodakah. Artinya, obatilah orang-orang sakit di antara kamu sekalian dengan sedekah. Termasuk sedekah juga adalah merupakan penyembuh daripada penyakit-penyakit hati. Orang-orang yang memiliki banyak penyakit hati, baik itu penyakit sombong, penyakit egois, penyakit kikir, maka bisa diobati dengan memperbanyak sedekah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sedekah juga insya Allah akan membawa orang yang melaksanakannya kepada suatu martabat yang paling tinggi di dalam kebaikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kamu sekalian mencapai tingkat kebajikan sampai kamu menyedekahkan, menginfakkan apa-apa yang kamu cintai. Harta yang kita cintai itu kalau kita sedekahkan, insya Allah kita akan diposisikan derajat kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk derajat kebaikan yang tertinggi. Orang-orang yang bersedekah juga, apalagi di bulan Ramadan, kapan saja, di mana saja kita bersedekah, Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan malaikat untuk mendoakan. Jadi setiap hari Allah Subhanahu wa taala menurunkan 2 malaikat. 2 malaikat ini yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak satu ganti yang lebih baik. Tetapi yang satu ini bukan berdoa untuk kita, bukan berdoa, tetapi melaknat. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Berikanlah kehancuran bagi orang-orang yang kikir. Oleh sebab itu, keutamaan daripada orang bersedekah pagi itu adalah diantaranya mendapatkan doa dari malaikat agar Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Termasuk bahwa sedekah ini akan memperbanyak keberkahan harta. Harta yang disedekahkan tidak akan berkurang secara
keberkahan secara makna. Karena orang yang bersedekah itu akan mendapatkan keberkahan banyak. Mana qasamalun min sadaqah. Tidak akanlah suatu sedekah itu mengurangi harta. Bal yazdad, tapi akan bertambah keberkahannya, bertambah kemudahannya. Kalau yang mendapatkan kesulitan, mendapatkan problem dalam banyak kehidupan ini, maka perlu untuk memperbanyak sedekah. Banyak lagi manfaat-manfaat dari sedekah ini. Termasuk diantaranya manfaat sedekah itu bahwa pahala sedekah itu bisa dilipat gandakan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bahwa perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 700 kali lipat. Bahkan bisa lebih. Innallaha wasi'un alim. Bisa. Allah maha luas keberkahannya, maha luas anugerahnya, sehingga orang-orang yang bersedekah bisa lebih, bukan sekedar 700 kali lipat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sedekah bisa melapangkan hati, bisa membuat ketenangan hati kita bisa akan rohah, tenang. Karena ketika kita bersedekah, Allah memberikan banyak hal. Oleh sebab itu, orang-orang yang bersedekah biasanya lapang, biasanya bertambah hartanya, semakin hari semakin kaya, hidupnya nyaman, sehat walafiat ketika banyak bersedekah. Juga sedekah ini merupakan bukti keimanan seseorang. Mengapa Abu Bakar As-Siddiq ketika ada orang-orang, kelompok-kelompok yang tidak mau menunaikan zakatnya, padahal mereka masih sholat, tetapi diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena tanda bahwa ketika membedakan antara kewajiban zakat dengan kewajiban sholat, pada mereka ini betul-betul dianggap sudah keluar dari Islam sehingga diperangi. Maka as-shadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti daripada keimanan. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, masih banyak lagi di sana keutamaan-keutamaan sedekah yang tentunya Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya yang banyak menghendaki kita ini memiliki kepedulian. Suatu bangsa yang besar akan mendapatkan keberkahan ketika umatnya ini memiliki kepedulian. Kalau tidak peduli bersama sesama yang lain, maka Allah akan memberikan ujian yang berat. Oleh sebab itu, Ramadan sebagai bulan penuh keberkahan, di mana sedekah di bulan Ramadan adalah sedekah yang paling afdol, di mana pada bulan Ramadan sedekah sunnah itu dilipat gandakan seperti wajib. Sedangkan sedekah yang wajib yaitu zakat, baik itu zakat mal atau zakat fitrah, maka akan dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Oleh sebab itu, kesempatan yang mahal di bulan Ramadan ini untuk bisa bersedekah semaksimal mungkin. Kita belum tentu bisa menemui bulan Ramadan berikutnya. Oleh sebab itu kita gunakan Ramadan ini semaksimal mungkin. Apalagi di dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, banyak saudara kita yang terkena akibat dan dampak daripada COVID-19 ini. Kita perlu memiliki kepedulian yang lebih. Bagi yang berlebih hartanya tentunya harus banyak memberi kepada saudara kita yang mendapatkan ujian-ujian yang berat. Saya kira Ramadan ini menjadi Ramadan yang mulia bagi kita, bagi orang yang bersedekah, bagi orang yang memiliki kepedulian. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi rahmah, maghfirah,
dan dimasukkan surganya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.